Kalian diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Kita semua tahu bahwa definisi kerajaan surga sebenarnya tempat di mana Allah merajai dan bertahta. Sejatinya, kerajaan Allah itu seperti apa? Bagaimana kita memahami kerajaan Allah dan maksud Allah dalam diri kita? Selamat pagi Sobat Berkah Dalam. Bagaimana kabar Anda di rumah? Sehat? Baik? Syukurlah kalau misalnya sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama saya, Frater Dei, Frater yang live in di Paroki Santa Maria Fatima Magelang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Injil menceritakan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan kepada para muridnya. Pertanyaannya, mengapa Yesus memberikan perumpamaan kepada para muridnya? Sebenarnya, perumpamaan merupakan salah satu cara yang dapat membuat para murid mengetahui maksud Allah dengan mudah. Loh, kok bisa? Ya, ketika kita membaca kitab suci, Yesus banyak kali memberikan sebuah perumpamaan yang ada dalam kehidupan keseharian pada zaman itu, khususnya di sektor pertanian. Mau tahu? Misalnya, perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang gandum, perumpamaan tentang biji sesawi, ada lagi ragi, dan masih banyak lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita semua tahu bahwa untuk memahami maksud Allah bukanlah perkara yang mudah. Dalam kenyataannya, tidak semua orang bisa menerima dan memahami dengan benar terlebih apa yang dimaksudkan oleh Allah. Ada orang yang tipikalnya sudah berusaha namun belum dapat. Ada orang yang pintar, cemerlang, namun belum tentu bisa. Ada pula orang yang sederhana dan biasa-biasa saja, namun malah dapat mengerti dan memahami dengan lebih dalam. Untuk itulah, Yesus memberikan perumpamaan agar kita semua mudah untuk menangkap pesan. Lalu, bagaimana perumpamaan di zaman sekarang? Perumpamaan di zaman ini sebenarnya tidak jauh kok. Semua ada dalam pengalaman kita masing-masing. Misalnya, saya teringat pengalaman saya ketika saya belajar piano di Seminari Mertoyudan. Saat itu memang saya belum mahir. Hal yang bisa saya lakukan hanya diam dan kagum kepada kakak kelas saya yang bermain dengan bagus. Namun dalam hati saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya bisa bermain piano, saya kan bisa melayani di gereja, mengiringi. Ternyata dari doa yang sederhana ini membuat saya tuh bersemangat untuk latihan, untuk belajar demi pelayanan. Dan ketika sudah mahir, ada teman saya yang berkata, "Loh, Dei, kok kamu bisa main piano? Bagaimana caranya?" Saya hanya menjawab, latihan dan karena berkat Tuhan. Sekarang aku bisa ngiringi dan kalian yang nyanyi. Nah, dalam perjalanan juga banyak teman-teman yang belajar namun tidak semahir saya. Banyak teman-teman yang lebih jago namun kurang mendapatkan kesempatan dalam hal mengiringi. Pertanyaannya dalam diri saya, mengapa harus saya? Romo, suster, bruder, frater, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita perlu ingat bahwa tidak semua orang mempunyai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita masing-masing diberikan rahmat untuk menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa saja kita menolak, bisa saja kita menerima. Itulah iman.
yang merupakan tanggapan atas wahyu Allah secara bebas. Tugas kita hanyalah membuka hati, membuka diri untuk melihat kehendak Allah dalam diri kita. Bersyukurlah ketika Anda bisa mendapatkan banyak kesempatan yang baik, karena banyak orang yang telah berusaha namun tidak mendapatkan kesempatan itu. Bersyukurlah ketika Anda dipercaya oleh orang banyak, karena banyak orang juga yang tidak dipercaya seperti Anda. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa tersenyum. Berkah dalam.